Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada malam hari ini aku bawain satu materi yaitu komunikasi data serial. Nah, kita akan langsung masuk aja ke materinya. Nah, komunikasi serial itu apa sih? Jadi, komunikasi serial yaitu metode pengiriman data secara berurutan, yaitu satu bit dikirimkan dalam satu waktu melalui satu jalur komunikasi. Nah, metode ini tuh banyak digunakan dalam sistem embedded karena lebih sederhana dalam penggunaan kabel dan lebih stabil untuk jarak yang lebih jauh dibandingkan komunikasi paralel. Dengan komunikasi serial, perangkat dapat bertukar data dengan efisien walaupun hanya menggunakan beberapa jalur kabel. Nah, lalu di sini menggunakan konsep master and slave. Dalam beberapa jenis komunikasi serial, terdapat konsep master and slave. Master itu adalah perangkat yang mengendalikan jalannya komunikasi, seperti menentukan kapan data akan dikirim atau kapan perangkat lain harus merespon. Sedangkan slave yaitu perangkat yang menerima perintah dari master dan akan memberikan respon sesuai dengan permintaan dari si master. Nah, contohnya nih, dalam sistem sensor, microcontroller biasanya berperan sebagai master yang meminta data dari sensor yang berperan sebagai slave. Jadi, sensor hanya akan mengirimkan data ketika diminta oleh master. Nah, konsep ini banyak digunakan pada protokol seperti I2C dan SPI. Nah, jenis protokol dalam sistem embedded itu terdapat beberapa protokol komunikasi yang umum digunakan. Nah, di mana setiap protokolnya itu memiliki karakteristik dan keunggulannya tersendiri. Yang pertama itu ada UART, yaitu komunikasi serial yang bersifat asinkronus dan sering digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dengan komputer atau modul lain. Lalu selanjutnya ada SPI, yaitu komunikasi sinkronus dengan kecepatan tinggi yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor atau memori eksternal. Nah, sedangkan I2C adalah protokol yang memungkinkan banyak perangkat terhubung dalam satu jalur komunikasi yang sama. Nah, pemilihan protokol tergantung pada kebutuhan sistem, seperti jumlah perangkat, kecepatan komunikasi, dan kompleksitas rangkaian. Lalu ada microcontroller. Nah, microcontroller sendiri berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam sistem embedded. Microcontroller akan membaca data dari sensor, memprosesnya, kemudian mengirimkan data tersebut ke perangkat lain melalui komunikasi serial. Nah, contoh microcontroller yang sering digunakan yaitu ESP32 dan STM32 Blue Pill. Nah, jadi emang biasanya di praktikum sistem embedded ini microcontroller yang kita gunakan yaitu dua ini, ESP32 dan STM32 Blue Pill. Lalu di sini juga kita menggunakan FTDI 232 yaitu perangkat USB to TTL yaitu serial adapter yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan komputer melalui port USB. FTDI berfungsi sebagai konverter dari komunikasi USB menjadi komunikasi serial TTL yang dapat dipahami oleh microcontroller. Nah, dengan menggunakan FTDI, pengguna dapat mengirim dan menerima data dari microcontroller melalui komputer menggunakan software seperti serial monitor. Nah, perangkat ini juga sering digunakan untuk memproses debugging dan pemrograman microcontroller. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi serial merupakan salah satu komponen penting dalam sistem embedded karena memungkinkan perangkat untuk saling bertukar data. Berbagai protokol komunikasi sendiri seperti UART, SPI, dan I2C digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, dalam implementasinya, microcontroller seperti ESP32 dan STM32 Blue Pill berperan sebagai pengendali utama komunikasi. Sementara perangkat seperti FTDI 232 yaitu merupakan serial adapter untuk membantu menghubungkan microcontroller dengan komputer untuk monitoring dan pengembangan sistem. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi percobaan dari materi yang udah saya bawakan. Next. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke simulasinya, di sini aku ngebahas sedikit tentang program yang kita gunakan. Di sini ada program untuk STM ke FTDI. Di sini ada
terlihat ya kita di sini untuk printnya kita menggunakan di sini tertulis suci, yaitu ini nanti yang akan muncul di serial monitor. Kita akan ngeprintnya di sini terlihat waktunya void loop itu ada setiap 1 detik sekali. Jadi setiap 1 detik sekali dia akan menampilkan atau memprint di serial monitornya itu suci. Di sini akan muncul ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah programnya yang kita gunakan. Di sini dengan delay-nya 2 detik. Lalu juga ada di sini untuk ISP32 ke FTDI 232. Di sini sama Masian, di sini masih menggunakan 115.200. Lalu delay-nya masih sama 2000. Lalu di sini print-nya menggunakan tulisan suci cakep gitu. Jadi ini nanti yang akan muncul di serial monitor yang ada di VS Code-nya. Ini juga sama, dia akan memprint setiap 1 detik sekali void loop-nya. Lalu untuk yang ketiga itu ada ISP to ISP. Di sini kita bisa lihat. Nah, ISP to ISP ini jadi di sini ada dihubungkanlah antara 2 ISP. Di sini terlihat ada perintah serialnya di mana ketika ini untuk menyalakan LED 2 itu akan on, ini untuk mematikan LED di ISP 2. Jadi di sini udah terlihat ya ini untuk perintah serialnya. Sedangkan ini pengaturan pinnya di mana RX itu pin 16, TX itu pin 17. Jadi kayak dikebalikin lah gitu, disilang biar bisa terhubung. Di sini juga ada pin 12 itu tombol yang untuk ke GPIO dan ke ground, lalu ke pin 14 itu untuk LED-nya. Di sini bisa kita lihat juga. Nah, ini untuk void-nya. Nah, ini ketika TX maka tombol ditekan akan mengirim perintah send on, maka LED-nya akan menyala. Lalu ketika TX-nya dilepas, maka mengirim send off yang artinya LED-nya akan mati. Lalu kita masuk ke percobaan yang keempat, yaitu ISP to STM to ISP, maaf. Nah, di sini kita buka dulu programnya. Nah, jadi ini programnya ada 2 ya, ada program untuk ISP-nya, ada program untuk STM-nya. Jadi intinya di sini kita akan menggunakan Python sebagai GUI-nya. Jadi untuk on-off-nya itu kita udah nggak gunain push button lagi, tapi dari GUI dari Python-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ISP-nya yang ada di ISP, program ISP-nya. Di mana ISP-nya ini yang akan mengirim ke STM32. Nah, di sini terlihat ya serialnya akan tertulis seperti ini printnya ketika sudah ready. Nah, tertulis ISP ready dan menunggu perintah. Sedangkan untuk STM-nya sendiri, nah, ini adalah program untuk STM-nya. Di sini ada pengaturan pin-pinnya, itu ada di STM, ada LED 1, LED 2 dan sebagainya. Di sini juga sama digital write. Nah, ini untuk ngaktifin LED 1 on off. Nah, seperti itunya. Nah, ini ketika salah itu tertulis perintah tidak dikenal. Oke, mungkin itu aja, kita langsung masuk ke percobaan hardware-nya aja. Ini adalah praktikum pertama, yaitu serial komunikasi menggunakan STM32 yang dihubungkan dengan FTDI 232. Nah, di sini dapat terlihat di serial monitor tertulis suci sesuai dengan yang di-print di dalam program. Nah, ini muncul setiap 1 detik sekali yang sesuai yang diatur dengan yang diprogram juga. Nah, untuk wiringnya sendiri, di sini ada kabel ground yang dihubungkan ke ground, lalu ada PCC yang dihubungkan ke 3,3 volt, lalu di sini ada RX dan TX. Nah, syaratnya di sini untuk RX dihubungkan ke A9, lalu TX dihubungkan ke A10.
Nah, ini adalah praktikum yang kedua, yaitu serial komunikasi menggunakan ISP32 dengan FTDI 232. Ini adalah program yang digunakan. Ini adalah hasil ketika di running, maka serial monitor akan menampilkan tulisan sesuai dengan yang kita masukkan pada program. Nah, di sini tertulis serial print. Nah, di sini dengan setiap munculnya itu dalam waktu 1 detik. Nah, ini adalah rangkaian yang kita gunakan. Di sini ada pin RxTX2 yang dihubungkan dengan FTDI 232. Oke. Nah, di percobaan ketiga ini adalah komunikasi ISP dengan ISP. Di sini kita masih running. Lalu di sini terlihat kita menggunakan dua ISP, ISP1 dan ISP2. Lalu ketika sudah sukses, di sini terlihat kita menggunakan dua push button dan dua LED. Di sini LED yang satu lagi ini sebenarnya nyala, hanya saja dia sangat redup. Jadi cara kerjanya ketika kita klik push button, maka push buttonnya akan mati. Kita klik sekali lagi, akan nyala. Nah, jadi cara kerjanya ketika akan menyalakan secara terus-menerus, maka push buttonnya harus ditekan. Selanjutnya pada percobaan keempat ini kita menggunakan SM32 dan ESP32 sebagai serial komunikasi. Lalu kita menggunakan Python sebagai GUI. Di sini fungsinya sebagai interface untuk meng-on-off-kan LED yang sudah kita wiring. Di sini ada 4 LED. Ketika jangan lupa kita konekkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik LED 1 on, maka di sini LED-nya akan menyala. Nah, ketika kita klik on lagi, yang LED yang lain akan on juga. Lalu untuk menonaktifkan kita tinggal klik interface off-nya, maka LED-nya akan off. Di sini kita juga bisa menyalakan secara bersamaan. Kita klik aja tombol on-nya dari masing-masing LED. Maka LED akan menyala secara bersamaan. Begitu juga untuk meng-off-kan. Demikianlah materi dan simulasi pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.